Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa duduk belajar lagi membahas tentang agama kita yang mulia sebagai bentuk perhatian kita terhadap agama kita, yaitu agama Islam, agama yang mulia, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan. Maka kita membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga buku-buku ataupun kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya mencari ilmu agama itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keistimewaan agama kita ini, itu agama Islam. Bahwasanya agama yang paling sempurna adalah agama Islam, dan dialah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim sebelumnya kepada kita menyampaikan tentang ayat berkenaan dengan ayat Al-Ahzab ayat 40. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah ayah dari seorang di antara laki-laki kalian. Kemudian kita jelaskan tentang sebab atau penjelasan tentang ayat ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat. Kemudian dinisbatkan kepada beliau sehingga beliau mengatakan Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah turunnya ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum tabanni, menghapus hukum mengangkat anak, sehingga Zaid pun bukanlah anaknya Nabi Muhammad SAW. Dan kita jelaskan juga bahwasanya Zaid ini dulu pernah menikahi siapa? Zainab binti Jahshin. Itu yang benar. Kalau kemarin saya menyampaikannya Fatimah, yang benar adalah Zainab binti Jahshin. Kemudian Zainab binti Jahshin menikah dengan Zaid bin Harithah. Setelah itu Zaid bin Harithah ini mencerai Zainab. Kemudian Nabi SAW menikahi Zainab. Maka di sini dibolehkan kita untuk menikahi wanita yang sudah dicerai atau ditinggal mati oleh anak angkat. Karena anak angkat hakikatnya bukan anak kandung, gitu ya. Itu sebagai koreksi yang telah lalu. Kemudian kita telah jelaskan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat, itu demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku,
mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Baik itu seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban manusia secara umum setelah di manusia dan jin ya, baik manusia ataupun jin, secara umum mereka wajib untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun dahulunya dia adalah seorang Nasrani ataupun Yahudi. Orang-orang Nasrani diturunkan kepadanya apa? Injil. Yahudi diturunkan kepadanya Taurat. Ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka wajib semuanya untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka tidak mau beriman, maka mereka termasuk orang-orang kafir yang mana mereka akan masuk ke dalam api neraka. Dan kemudian kita telah membacakan surat atau ayat dalam surat Al-Bayyinah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu di antara mereka adalah termasuk diri orang-orang kafir adalah orang-orang ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang-orang yang mereka diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Daud sebagai Zabur ataupun pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka wajib untuk mengikuti Islam. Kalau mereka tidak mengikuti Islam, maka mereka orang-orang kafir dan musyrikin. Wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka itu tempatnya, kalau mereka kafir, maka mereka tempatnya dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Di hadis ini juga menjelaskan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk masuk Islam. Kalau mereka enggak masuk Islam, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian apa makna beriman kepada beliau? Kan tadi mereka tidak beriman. Kalau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa maknanya? Yaitu membenarkan apa yang beliau bawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an dan beliau juga mengucapkan hadis-hadisnya, maka kita mengimani apa yang beliau sampaikan. Jadi mengimani dengan sebenar-benarnya. Membenarkan apa yang beliau bawa disertai sikap menerima dan tunduk. Ya, kalau itu bersifat khabar, berita, maka kita terima kebenaran itu dan kita tunduk terhadap syariat-syariat yang beliau bawa, sehingga kita taati segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita dan kita jauhi segala larangan-larangan beliau. Dan tidak sekedar membenarkan saja. Ini dalam beriman ini kita tidak sekedar membenarkan, mengakui, oh saya mengakui bahwa saya Muhammad ini adalah nabi terakhir atau utusan Allah, namun dia kemudian tidak mengikutinya, maka ini keimanannya kurang, ya, dan tidak disebut seorang yang beriman. Namun hendaknya kita membenarkan beliau, ya, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah dan apa yang beliau bawa Al-Quran ini kita yakini, kita imani dan kita ikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, menerima dan tunduk kepada beliau dan tidak sekedar membenarkan saja. Oleh karena itu Abu Thalib siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, yang banyak membackup atau menjaga beliau, membantu beliau dalam dakwahnya itu diantaranya adalah Abu Thalib. Namun beliau tidak beriman kepada Nabi SAW dengan sebenarnya. Artinya beliau tidak mengikuti agama Islam. Beliau tahu bahwasanya Islam ini yang dibawa Muhammad ini benar dan Nabi Muhammad ini tidak pernah dusta. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Muhammad bin Abdullah ini tidak pernah dusta sama sekali. Sehingga Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sebagai Nabi, beliau dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu diyakini sama segenap orang-orang kafir Quraisy. Namun ketika diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengkafir, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan bahkan mencela Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Abu Thalib tidaklah disebut beriman kepada Rasulullah SAW, padahal dia membenarkan apa yang dibawa oleh beliau dan dia juga bersaksi bahwa Islam adalah agama yang paling baik. Ya, ada kata-kata terkenal beliau di antara bait-bait syair yang beliau cenandungkan, itu beliau menjelaskan bahwasanya
saya tahu bahwasanya ajaran Muhammad ini itu anak atau apa keponakan nih. Iya. Kalau paman keponakan. Ya, keponakan saya ini orang benar, dia orang jujur, betul-betul utusan Allah. Cuman karena saya khawatir dicela oleh kaumku, itu orang-orang Quraisy, maka saya tidak akan beriman kepada dia. Gitu. Jadi Abu Thalib tahu bahwasanya Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu orang benar, jujur, dan agama yang dia benar ini, dia bawa ini betul-betul bagus dan baik. Namun dia tidak beriman, dikarenakan gengsi, ya, khawatir celah sama kaumnya. Karena Abu Thalib termasuk pembesar Quraisy. Ketika dia beriman kepada Muhammad SAW, maka orang-orang Quraisy, teman-temannya, dia akan mencela. Sebagaimana kita dapati dalam Sahih, ya, kitab Sahih, Imam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ini juga disebutkan dalam kitab Tauhid. Dari hadis dari Ibnul Musayyab, dari ayahnya yaitu Al-Musayyab, seorang sahabat. Dia berkata, ketika datang ajal kematian kepada Abu Thalib, jadi ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, maka beliau didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan di sisi Abu Thalib itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, pembesar-pembesar kafir Quraisy. Jadi ketika Abu Thalib sudah sekarat, sudah mau meninggal, beliau Nabi Muhammad SAW mendatangi, menjenguk Nabi Abu Thalib untuk mengajaknya dia masuk Islam. Karena ini sudah akhir-akhir hayatnya. Namun ternyata di sisi Abu Thalib itu ada teman-temannya dari pembesar kaum Quraisy. Siapa namanya? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Namun Nabi SAW tetap mendakwahi Abu Thalib akan masuk Islam. Beliau mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah kata, kalau kamu melafazkan ini, maka aku akan membela kamu di sisi Allah nanti, ya, di hari kiamat. Maka apa yang terjadi? Sebelum menjawab Abu Thalib, maka orang-orang tadi, orang-orang kafir Quraisy, siapa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tadi, dia mengatakan kepada Abu Thalib, ini, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci, tidak suka kepada agamanya Abdul Muttalib, yakni penyembahan kepada berhala-berhala? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi lagi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku akan membelamu nanti di hari kiamat dengan kata itu. Namun teman-temannya tadi membujuk lagi. Wahai Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada agamanya nenek moyangmu, yaitu Abdul Muttalib? Maka fakana, kata perawi Musayyab, fakana akhira ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka ketika wafat sudah mendatangi Abdul Muttalib, Abu Thalib, maka kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah, saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib, jadi agamanya nenek moyangnya dia. Fa wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan Abu Thalib ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini kisah ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfirullah laka, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu, malam an unha anhu, selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu ta'ala, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka Allah pun menurunkan ayat yang melarang untuk memintakan ampun kepada orang musyrik yang sudah meninggal. Allah berfirman, ma kana lin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi, wal ladzina amanu, dan tidak pantas juga bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik yang sudah meninggal. Kemudian Allah menurunkan ayat berkaitan dengan Abu Thalib
Allah menurunkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada yang Ia kehendaki. Ya, kisah tadi bisa kita ambil pelajaran ya, bahwasanya Abu Thalib ini meskipun dia adalah orang yang banyak membackup dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan mengetahui betul bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad SAW ini benar, namun dia tidak mau memasuki agama Islam. Maka keyakinan atau pengetahuan dia tentang Islam ini tidak bermanfaat sama sekali. Namun yang bermanfaat adalah kita membenarkan Nabi Muhammad SAW, kita juga mengikuti beliau dan masuk Islam ya. Masuk Islam kemudian mengikuti ajaran-ajaran beliau, tunduk dan menerima kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bahayanya teman jelek. Kalau teman jelek, biasanya dia akan mengajak kepada kejelekan. Bahkan ketika sudah mau wafat pun akan diajak kepada kejelekan. Namun ketika teman kita baik, maka apa yang diajak pun kepada kebaikan, sehingga dia mengajak kepada untuk taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, taat kepada Rasulullah, menjalankan sholat dan lain sebagainya. Sehingga penting kita memperhatikan siapa teman kita dan siapa juga teman-teman anak-anak kita. Baik, ini dia adalah contoh bahwasanya tidak cukup kita membenarkan apa yang dibawa beliau saja dan meyakini, mengetahui bahwa Islam ini agama yang benar. Namun kita juga harus melaksanakan ajaran itu. Ya, betapa banyak orang-orang kafir dia tahu Islam ini benar nih, Islam benar, cuman saya nggak mau ikut. Maka ini tidak manfaat. Yang manfaat adalah kita meyakini dan juga kita mengamalkan. Karena iman itu adalah perkataan, keyakinan dalam hati, kemudian perkataan dalam lisan, kemudian juga diamalkan dalam kehidupan. Jadi itu. Agama Islam ini beliau kemudian menjelaskan tentang karakteristik agama Islam dan keistimewaan dan keindahan Islam. Agama Islam itu mencakup seluruh kemaslahatan yang dicakup oleh agama-agama sebelumnya, dan Islam memiliki keistimewaan terhadap agama-agama sebelumnya karena Islam sesuai untuk setiap zaman, tempat dan umat. Ya, jadi Islam itu agama yang sempurna dan mengatur segala kemaslahatan. Kemaslahatan ini kepentingan seluruh kehidupan kita. Islam mengatur segala hal dan dia sudah mencukupi dari agama-agama yang lain. Agama yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu di Taurat, Injil atau Zabur, itu sudah dicukupkan dengan Islam. Islam sudah sangat sempurna dan mencakup segala kemaslahatan hidup kita. Dan ini juga sesuai dengan zaman, tempat, dan umat. Yani dimanapun, baik di Arab ataupun di Indonesia, ataupun di Asia, atau di Amerika, atau di Australia, Eropa dan sebagainya, cocok Islam itu untuk diterapkan di segala tempat dan zaman waktu. Islam ini cocok untuk zamannya Nabi Muhammad SAW dan juga zaman-zaman setelahnya, termasuk zaman kita. Maka tidak benar ketika Islam ini dikatakan sebagai agama yang sudah kuno, atau ajaran atau syariat Islam ataupun ajaran-ajaran Islam ini sudah syariat yang kuno. Tidak. Islam ini cocok untuk segala waktu, segala hal, segala tempat dan segala umat. Siapapun ketika menerapkan Islam maka itu cocok untuk dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami, itu Allah, telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ya. Kemudian makna Islam sesuai dengan zaman dan tempat dan umat adalah maknanya apa tadi? Yaitu berpegang teguh kepada Islam ini tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan umat di setiap zaman ataupun tempat. Bahkan hal itu merupakan kemaslahatan bagi umat. Namun demikian tidak berarti bahwa Islam itu tunduk kepada setiap zaman, tempat dan umat sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang.
Jadi Islam ini syariatnya itu tepat untuk diterapkan. Syariat itu umumnya. Jadi ya sholat juga syariat, zakat juga syariat, kemudian puasa, haji, atau adab-adab berumah tangga, akhlak kepada sesama manusia, bagaimana interaksi ayah sama ibu, ibu dan ayah, atau suami istri, dan segala syariat yang berkaitan dengan negara, masyarakat, itu semuanya pantas dan layak untuk dan cocok untuk diterapkan dalam semua zaman. Hatta zaman kita ini dan zaman yang akan datang nanti itu sudah cocok. Maka ya tadi ya, bahwa saya berpegang teguh dengan Islam ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat dan juga tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Ya, Islam akan senantiasa bisa diterapkan dimanapun berada. Sebenarnya hukum-hukum waris itu juga sudah bisa diterapkan dimanapun. Ya, sebagian orang menyangkal bahwasanya hukum waris ini tidak adil karena mengatakan satu laki-laki bagiannya 2 kali lipat perempuan, dan dia menyangkal ini dengan cara logika dia, karena sekarang kita lihat bahwasanya wanita ini banyak kerja sementara laki-laki banyak nganggurnya. Bagaimana dikatakan 2:1? Dia menyangkal itu, padahal penerapan Islam ini sudah benar, syariat ini sudah benar, tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Karena kita lihat kenapa laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Ini kalau laki-laki dapat jatah 2, perempuan dapat 1. Ya, itu kalau misalnya dalam satu, ya misalnya, ya itu rata-rata di zakari misal hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian 2 kali lipat bagi untuk perempuan. Itu kemaslahatannya kembali kepada laki-laki tadi. Seorang laki-laki dia berkewajiban untuk apa? Menafkahi anaknya atau keluarganya, istrinya. Sementara perempuan tidak berkewajiban sama sekali. Sehingga ketika Islam memberikan 2 kali lipat bagi laki-laki itu sudah pantas. Memang laki-laki dia mempunyai banyak tanggungan, sehingga dia membutuhkan banyak dana untuk nafkah keluarganya, istrinya, ya, atau untuk anak-anaknya. Nah, sementara perempuan dia ketika belum menikah dia sudah ditanggung sama orang tuanya. Ketika sudah nikah dia akan ditanggung sama suaminya, sehingga tidak mempunyai banyak kebutuhan dalam masalah harta. Sehingga ketika pembagian harta warisan itu sebenarnya sudah adil seadil-adilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan warisan itu dengan sangat detail sekali dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Ketika membahas warisan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan itulah batasan-batasan Allah, had Allah, batasan yang telah Allah gariskan. Wa may yata'adda hududallahi, ya, dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum waris itu sebagai batasan-batasan Allah yang wajib untuk dilaksanakan, sehingga tidak boleh kita merubah-rubah itu. Dan juga syariat-syariat yang lain, syariat-syariat Islam itu sudah sempurna, sehingga tidak perlu kita merubah-rubahnya dengan alasan sudah tidak berlaku karena ini sudah zaman modern. Namun sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Islam ini sesuai dengan zaman kapanpun, baik zaman Nabi Muhammad ataupun sampai zaman kita ataupun sampai zaman yang akan datang, dan juga sesuai dengan segala tempat, baik itu di Arab Saudi ataupun Indonesia ataupun negara-negara yang lain, seluruh dunia ini tepat untuk diterapkan atau dijalankan syariat Islam di dalamnya, dan juga semua umat. Ya. Kemudian agama Islam adalah agama yang benar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya bahwa Allah akan menolongnya dan memenangkannya atas selainnya. Ini Islam ini adalah agama yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Islam ini dan para pengikutnya di atas agama-agama yang lain. Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Agama Islam ini akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam ini, maka Allah juga akan menolong siapapun yang berpegang teguh kuat dengan ajaran agama Islam ini. Sehingga ketika seseorang menginginkan kejayaan di atas muka bumi, maka hendaklah dia memegang teguh agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ini ayat ya menjelaskan tentang janji Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dengan sebenar-benar iman, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk dengan sebenar-benarnya, iman yang sebenarnya. Wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Ya, beramal saleh itu dikatakan amal sebagai amal saleh kalau dia sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Itu kita beriman dengan sebenar-benarnya, terutama kita juga mempelajari apa itu iman, apa saja, bagaimana konsekuensinya, kita pelajari. Di antaranya mempelajari kitab ini, pentingnya juga itu. Wa 'amilus shalihat, dan mereka orang-orang yang akan Allah berikan janji ini adalah mereka yang beramal saleh. Beramal saleh artinya dia mengamalkan ajaran Islam ini, mengamalkan amal saleh. Amal saleh dikatakan saleh kalau dia sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergaul kepada sesama manusia juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah-ibadah yang lain juga harus sesuai dengan ajarannya beliau. Ini beramal saleh. Apa janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh ini? Beriman dengan sebenar-benarnya dan beramal saleh dengan betul-betul amal saleh, tidak melakukan hal-hal yang maksiat ataupun yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah akan berjanji, dan janji Allah itu pasti. Allah akan la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Jadi Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menubuhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, ayat ini bagus ya. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjanjikan janji ini. Pertama, Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini, sebagaimana orang-orang terdahulu yang mereka beriman dan beramal saleh juga diberikan kekuasaan. Dan ini di zaman Nabi Muhammad SAW telah terlaksana. Ketika kaum muslimin beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan. Yaitu di Madinah, kemudian menyebar di negara-negara yang lain. Kekuasaan yang betul-betul baik menerapkan syariat Islam. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum. Kemudian kami akan mengokohkan, Allah akan mengokohkan agama ini. Ini menjadikan agama Islam ini agama yang paling kuat. Kemudian janjinya juga wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh Dia akan mengubah untuk mereka setelah takut menjadi keamanan. Yani mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ini juga syarat ataupun rahasia bagaimana suatu negara itu akan bisa aman dan tidak ada ketakutan sama sekali. Di antaranya adalah penduduknya sendiri. Jadi yang berusaha adalah penduduknya sendiri. Kita sendiri sebagai rakyat atau
sebagai masyarakat pertama harus beriman dengan sebenar-benar iman, tidak dicampur dengan kezaliman ataupun kesyirikan ataupun penyimpangan dalam iman. Juga kita juga harus amal soleh, beramal soleh sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Itu juga rahasia bagaimana agar suatu negara itu menjadi aman, sentosa dan tidak ada ketakutan sama sekali. Ya'budunani la yusyrikuna bi. Ciri-ciri mereka, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beramal soleh itu sifat yang paling menonjol di antara mereka adalah ya'budunani la yusyrikuna bi. Mereka senantiasa beribadah kepadaku saja, kepada Allah, la yusyrikuna bi, dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan aku. Yani mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah dan menyerahkan segala ibadah ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia beribadah untuk makhluk, untuk manusia atau untuk dipamerkan kepada orang atau untuk benda-benda yang lainnya. Dan dia senantiasa menjauhi perbuatan syirik dengan berbagai macamnya. Nah, ini juga syarat ya agar negara ini aman, sentosa, ataupun kita mendapatkan kaum muslimin mendapatkan kekuasaan di atas muka bumi, Islam juga menjadi kuat. Itu syaratnya di antara adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk macam kesyirikan. Wa man kafara ba'da dzalik, namun barang siapa yang kafir setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Kita cukupkan sekian ya. Sekian ayat yang kita baca. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan kita diberikan istiqomah untuk bisa menyelesaikan buku ini sampai selesai. Barangkali ada yang ditanyakan? Orang-orang yang hidup sebelum zaman Rasulullah SAW, sebelum beliau diangkat, mereka itu hitungan sebagai orang yang kafir atau baik. Kan ada orang yang baik tapi dia kan belum dapat wahyu. Orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu mereka sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Maka yang benar mereka mestinya mengikuti syariat Nabi sebelumnya, seperti syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, seperti itu. Makanya orang dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad ada orang Nasrani. Maka ketika orang Nasrani ini betul-betul beriman, ya, kemudian mengikuti ajarannya Nabi Isa yang sebenarnya, kemudian meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia masuk surga. Begitu juga orang Yahudi, ketika dia menjalankan beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya dan menjalankan syarat dia, meninggal maka dia akan masuk surga. Ya, mestinya mengikuti agama sebelumnya. Adapun yang tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya maka orang-orang kafir. Nah, karena itu yang pendapat yang benar bahwasanya Abdul Muttalib itu neneknya Nabi Muhammad SAW itu masuk neraka. Ini tempatnya di neraka karena dia berbuat syirik, tidak masuk menjalankan agama Islam, menjalankan syariat sebelumnya. Kemudian ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW juga masuk neraka. Itu pendapat yang kuat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah ditanya sama seorang sahabat yang ayahnya juga meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Abi wa abu kafinnar, ayahku dan ayahku juga di neraka karena sama-sama kafir. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya sama Rasulullah SAW. Dulu ada seorang kafir tidak beriman, namun dia banyak beramal soleh, banyak infak, banyak sedekah, banyak membantu orang-orang yatim. Bagaimana dia hukumnya? Apakah dia masuk neraka atau enggak? Maka Nabi SAW mengatakan dia masuk neraka karena dia tidak pernah dalam hidupnya mengatakan Rabbighfirli
dzunubi yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Yani dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga dia pun dihukumi kafir meskipun banyak beramal saleh. Jadi orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kalau dia mengikuti agama yang benar sebelumnya, maka dia masuk surga. Tapi kalau enggak, maka dia kafir. Allah. Ya, nggak dapat. Karena syarat mendapatkan syafaat itu pertama ayyadzanallahu liman yasha' wa yarda. Jadi Allah mengizinkan diberikan syafaat, kemudian Allah juga memberikan syafaat hanya kepada orang yang dia ridhoi. Allah ridhoi. Dan orang yang dia ridhoi, yang Allah ridhoi hanyalah orang-orang beriman. Itu. Jadi termasuk orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Namun ada syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, hanya diberikan kepada Abu Thalib. Ya, diberikan kepada Abu Thalib. Syafaatnya apa? Syafaatnya bahwasanya Abu Thalib ini beliau masuk neraka kekal selama-lamanya, tidak pernah keluar karena kafir. Cuman dia diletakkan di neraka paling ringan. Nah, itu syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Dan ini ada di pembahasan. Mungkin di sini ada, belum baca. Bapak cari di buku kitab-kitab akidah yang berkaitan dengan syafaat, di situ ada syafaat khusus Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini kafir dan kekal dalam neraka, cuman dengan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad SAW dan dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapatkan tingkatan neraka paling ringan. Dan seringan-ringannya pun kalau terompahnya diletakkan pakai sandal kemudian ditaruh di neraka, maka sini pun akan mendidih saking panasnya. Itu sangat ringan, paling ringan. Iya. Maka itu. Jadi syarat kan kita kadang meminta syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang benar kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala syafaat agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak meminta kepada beliau Nabi Muhammad SAW, tapi minta kepada Allah agar diberikan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW itu diberikan kepada kaum muslimin, ya, meskipun dia banyak berbuat dosa, kalau dia masih bertauhid, masih akidahnya masih benar, insyaallah dia akan mendapatkan syafaat. Makanya orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia ikhlas dari hatinya, betul-betul tahu dan paham bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Jadi syarat ini itu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan memberikan syafaat, kemudian syafaatnya diberikan orang yang dia ridhoi. Maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat itu. Lagi? Cukup ya, nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adhan.